Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang 10 manfaat sabar dari sisi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dan pada podcast kali ini kita masih terus membahas tentang sabar dan kesabaran, yaitu lantas bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sabar ini. Apa kira-kira tipsnya? Apa kira-kira kiatnya? Apa kira-kira caranya? Ya. Nah, barangkali tip berikut ini bisa dicoba dan bisa meningkatkan tingkat kesabaran kita di dalam menjalani hidup kita sehari-hari, hidup kita hari ini, hidup kita besok, hidup kita ke depan. Ya. Yang pertama, supaya kita bisa bersabar, yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah dicapai dalam kehidupan. Ya, jadi memang sabar dan syukur ini selalu berkaitan. Selalu bersyukur ya dengan segala sesuatu yang dicapai dalam kehidupan tentu bukan hal yang mudah ya. Dan di podcast sebelumnya ya sudah kita kupas tuntas habis ya tentang bagaimana kita bisa mensyukuri yang sedikit ya. Jadi kita memang harus berlatih mensyukuri yang sedikit, terus melihat hal-hal yang positif pada diri kita, melihat hal-hal yang positif pada lingkungan di sekitar kita, hal-hal yang positif dari orang-orang terdekat kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur, dan itu menjadi syarat kita, salah satu cara untuk kita meningkatkan kesabaran kita. Yang kedua, cara yang kedua atau tip yang kedua adalah tanamkan mindset bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi lagi-lagi berpikirlah positif ke depan karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terus mengembangkan pribadi yang optimis. Kemudian yang ketiga ya, jadilah pribadi yang mudah memaafkan atas kesalahan orang lain. Ya. Jadilah pribadi yang mudah memaafkan atas kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat ya, kiat kita supaya kita menjadi orang yang sabar adalah jadilah pribadi yang proaktif. Proaktif, bukan reaktif. Nah, itu ya. Proaktif. Ya. Proaktif itu artinya selalu kita menyongsong, disusul gitu ya. Kalau tidak nyampe disusul, jangan kita tunggu saja. Jadi proaktif lamanya adalah reaktif ya. Jadi kita lebih proaktif, karena dengan proaktif maka ketika kita menyikapi banyak hal maka kita akan menjadi lebih sabar karena selalu kita sudah siapkan. Kemudian yang kelima ya, tarik nafas dalam-dalam ketika ingin marah. Semua orang bisa marah. Semua orang ingin marah. Maka ketika kita ada rasa itu, coba kita tarik nafas dalam-dalam. Kemudian yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam ya, jangan mudah menyerah. Tetap berjuang kendati berat.
dan harus mengalami banyak kegagalan. Tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, terus berjuang. Dan yang ketujuh adalah sesering mungkin belajar dari orang lain. Ya, kita harus open ya terhadap orang lain dan jangan malu untuk belajar pada orang lain, karena orang lain itulah yang akan menyempurnakan kita. Kita tidak pernah ada yang sempurna, dan kehadiran orang lain itulah yang akan menyempurnakan kita. Ya, jadi sesering mungkin kita terus melakukan belajar dengan orang lain. Dan yang terakhir tentu saja yang harus tidak boleh dilupakan adalah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mendekatkan diri dengan kita yang kita sebut sebagai takwa ya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan ya tentang bagaimana tips kita untuk kita menjadi pribadi yang sabar ya. Mudah-mudahan kita bisa mencoba tips itu dan tentu saja ada peningkatan dari rasa sabar kita di dalam menjalani hidup ini ya. Hidup harus berproses, hidup harus diperjuangkan, tidak boleh diam, dan kesabaran pun juga harus terus dilatih, tidak boleh berhenti. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.